pacar gitu. Nah kalau soal jilbab, aku make dengan rasa cinta, aku senang. Nah ketika aku lepas, aku... Sore ini di Cerita Dewi Sandra aku pengen cerita. Tentu karena itu tugas aku untuk bercerita bahwa dulu aku memang suka akrab sekali ya di dunia entertainment. Dan di dunia entertainment ini memang juga sering sekali disalah tanggap oleh masyarakat. Dan juga kadang-kadang kita sebagai seniman suka dianggap tidak waras. Padahal sesungguhnya banyak orang juga tidak tahu bahwa ada orang-orang tertentu yang juga mengalami bipolar. Tapi ini justru membuat mereka menjadi lebih kreatif. Kalau buat teman-teman yang belum tahu bipolar itu apa, itu adalah gangguan yang dimana kondisi seseorang yang mengalami perubahan suasana hati secara fluktuatif dan drastis. Si orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat kreatif. Contohnya Britney Spears, ya kan? Miss Oops, I Did It Again. Yeah, she did it again and again. Dan sampai sekarang dia masih berkarya. Robert Downey Jr., Iron Man, hello, he has bipolar too, and also Jim Carrey. Tapi karena mereka mengalami gangguan tersebut, justru mereka bisa menghasilkan karya-karya yang kita sendiri bisa menikmati. Jadi tolong sekarang hati-hati saat ketemu dengan teman-teman atau orang-orang yang mungkin sedang mengidap bipolar syndrome ini, jagalah bicara kita. Karena ada hal-hal yang masih kita belum ketahui tentang bipolar. Karena kita nggak di studio, berarti aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertemu dengan dua sahabat aku. Hanya di Cerita Dewi Sandra, dan sekaligus kita belajar sedikit lebih banyak tentang bipolar. Come on. Marshanda atau yang lebih akrab dipanggil Caca. Dari kecil memang sudah sangat imut dan menggemaskan. Jadi nggak heran ya, saat kelas 1 SD Caca sudah banyak membintangi segala jenis iklan dan juga beberapa judul sinetron diperankan olehnya. Salah satu judul sinetron yang berhasil melejitkan namanya adalah sinetron Bidadari. Masih ada yang ingat nggak? Mirna, kok mereka kayak gitu banget sih? Kayaknya ada yang aneh deh. Jelas aneh dong, La. Mereka pasti mikir, kok ada sih yang mau jalan bareng sama anak manis kayak saya ini? Ini lagu buat siapapun yang nyakitin gue. Nah, Caca remaja juga sering membuat video-video yang diupload di YouTube. Tapi yang membuat banyak orang kaget adalah ketika Caca memberikan statement bahwa dia terdiagnosis mengidap bipolar. Suatu penyakit yang orang jarang sekali mendengar. Sehingga sempat membuat hubungan Caca dan orang tuanya juga tidak bisa berdamai karena timbul perbedaan pendapat. Tapi semua itu adalah bagian hidup Caca di masa lalu. Nah ini nih yang membuat aku penasaran banget, Caca kok bisa melalui semua itu hanya di Cerita Dewi Sandra. Apa kabar? I'm good, how are you? I'm great. Lagi sibuk apa Thank you. sekarang? Aku lagi ada satu judul sinetron, Oke. stripping. Pemainnya agak menarik sih. Ada yang pertama ada Rizky Balwell, kedua ada Baim Wong, ketiga ada Ben Kasyafani. Sorry, mungkin aku kayaknya salah dengar. Coba sebutin dua yang terakhir. Baim Wong dan Ben Kasyafani. Dalam satu judul yang Kok bisa? sama. Tunggu. Waktu ditawarin main sinetron, kamu udah tahu ada mereka atau tiba-tiba dijebak? Sebenarnya tengah-tengah baru masuk mereka. Kan komennya gitu kan, aku kan upload di Instagram fotonya. Oke. Wah reunian mantan nih, wah ada mantan suami, ada mantan pacar gitu. Oke. Yes. Terus apalagi ya, paling kegiatannya ya sama keluarga, sama anak, itu aja sih sama syuting. Tapi tinggal di sini Sendiri. sendirian? Tunggu. Kamar ada berapa? Satu, dua, Satu, dua, ada tiga. tiga kamar. Sendirian? Iya. Terus ngapain aja dong setiap hari? Macem-macem, beres-beres, terus apa ya, tapi kan jarang di apartemen juga. Masak-masak? Masak-masak jarang sih sebenarnya. Dulu suka, waktu masih sama Sienna aku yang masakin makanan-makanan dia, cuman sekarang udah enggak. Oke. Udah nggak jarang masak, kalau buat diri sendiri aku males. Terus how is Sienna? Sienna baik, alhamdulillah udah Iya. 4 tahun, sudah semakin gede, terus bisa sudah ngapain makin aja? pinter. Sekarang dia lagi seneng banget belajar baca huruf hijaiyah. Lucu banget. Jadi berarti Sienna datang ke sini?
Ada yang Atau- datang ke sini, ada yang aku ke rumahnya Ben. Oh gitu. Wow, this is such a very menarik sekali nih cara kalian akhirnya setuju untuk membesarkan anak bersama-sama. Kan jarang-jarang ya, misalnya diizinkan untuk Iya, kembali. alhamdulillah aku sama Ben hubungannya baik banget dan healthy banget dan aku bersyukur sih maksudnya bisa seperti itu karena kan untuk Sienna juga. Ya. Jadi aku sama Ben saling support lah, termasuk di sinetron ini kan juga pas Ben masuk aku juga sama sekali nggak ada rasa keberatan, malah aku ngerasa ya mendukung aja, malah bagus untuk karirnya dia. Dan aku ingat Ben itu emang seneng banget untuk menjadi aktor. Dia kan awalnya kan sebagai MC kan, host. Ya. Oke. Karena kita udah di sini, boleh nggak kita keliling-keliling dan lihat Oh siap. koleksi sepatu? Jangan-jangan masih ada banyak lagi deh. Ada tuh dari di rak sebelah sini. Serius? Mau lihat? Mau. I mean, ini udah banyak loh. Sampai ujung sana kan? Iya ada di sebelah sana. My goodness, boleh Ya boleh. lumayan koleksi lah, bisa dibilang koleksi. Boleh boleh. Kita Oke. keliling-keliling lihat apartemen Caca. Oke, let's go. Oke, so this is the TV room. Keren Ya. sih, TV besar, speaker kece, tapi ini tulisan kamu dong. Iya, Boleh kita baca? boleh. Oke. Today I woke up and celebrate the awesome thing that is my life. Yes. Such a positive quote. Coba diartikan buat teman-teman. Oke, pagi ini aku bangun dan merayakan. Celebrate itu merayakan Iya, ya? Merayakan the awesome thing, hal yang paling luar biasa, yaitu adalah hidupku. Masya Allah, bersyukur intinya ya. Betul banget. Masih dikasih kesempatan untuk Yes. bernapas, untuk bisa menatap matahari. Yes. Dan juga Hidup happy dan hidup bahagia, hidup merasakan cinta, hidup positif itu adalah sebuah latihan dan praktek yang terus-menerus dilakukan dengan sengaja. Nggak bisa dengan sendirinya kita happy, nggak bisa dengan sendirinya kita melihat kepositifan. Menurut aku itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan dengan sengaja. table with good shoes. Show me Good your shoes. stuff. Show me your stuff. Good shoes. Dengan Ini sepatu penting. ada heels, macam-macam sini. Why wait to say? Is this? Kamu pernah Ini boots. Ini boots Lucu ceritanya Ini universe, planet-planet gambar gitu ya? planet-planet universe gitu. jadi universe ada di bawah kaki Caca. Iya. Terus udah gitu ini ada heels ini juga lumayan unik. Ini pasti favorit kamu dan matching loh sama. Oh iya benar, Iya kan? betul juga. Ini warna Warnanya favorit matching. pink. Warna favorit pink sama peach sama Oke. orange. Oke. I got a condo in Manhattan. Ca, you are one of the many people, ya. Salah satu orang yang sudah melewati banyak hal dalam umur kamu yang masih muda banget. Roller coaster yang udah nggak gini lagi ya, udah. Tapi I think motherhood adalah salah satu hal yang membuat kamu kuat. Dan aku bisa lihat betapa kamu cintanya sama Sienna. Pertanyaan aku, Sienna di mata kamu apa? Anugerah. Dia adalah anugerah dan pelajaran hidup paling berat yang pernah Allah kasih. Yang aku mesti bisa pahamin. Sudah paham sekarang? Karena dikasih keadaannya seperti itu ya bukan mau nggak mau, karena aku mau sih, aku mau belajar itu. Jadi itu aku rasa ingrain ke dalam diri aku. Hal itu adalah keikhlasan. Jadi ketika hak asuh Sienna nggak jatuh ke aku dan waktu itu kan aku nggak naik banding, tapi aku berat banget buat aku karena aku setahun pertama aja aku nggak pakai babysitter, aku ngurus Sienna sendiri, aku nggak kerja, aku bener-bener ngurus dia karena aku mau dan aku cinta banget menjadi seorang ibu, peranan ibu tuh aku cinta banget. Aku nggak suka proses perceraian, Ya. terlepas dari medianya gitu, kayak kita harus sama lawyer, terus kita mesti kayak ayo dong Cak, kalau mau hak asuh harus kumpulkan data-data kejelekan tentang lawanmu, kayak all of those action tuh aku muak, aku jijik dengan itu jujur. Aku nggak suka karena
nggak tahan aja gitu. Jadi itulah alasannya kenapa aku nggak naik banding, karena aku nggak mau ada sidang berikutnya, dan aku punya keyakinan bahwa although hari ini semuanya sangat chaotic, aku tahu one day aku dan Ben akan baik. Aku tahu itu. Walaupun aku ibunya Sienna bukan milikku. Sienna itu milik Allah. Jalan hidup dia itu Allah yang punya. Dan sooner or later semua ibu akan berhadapan dengan yang namanya hal-hal yang tidak dia inginkan terjadi ke dalam hidup anaknya. Itu pasti ke semua ibu siapapun. Oke, contoh yang tidak diinginkan seperti apa maksudnya? Misalnya cara didikan. Oke. Tapi one day aku belajar bahwa mereka juga melakukan hal-hal, mereka punya kekurangan, bukan karena mereka jahat atau karena mereka nggak baik, tapi mereka juga melakukan hal yang dulunya orang tua mereka perlakukan kepada mereka. Ya. Jadi it's always a Selalu snowball effect kan? Jadi kayak apa ya? Dan orang tua mereka pun juga nggak salah, karena orang tua mereka juga dapat dari orang tua mereka. Dan betul. setelah aku menerima bagian itu dari mamah dan papahku, kekurangan-kekurangan mereka, aku jadi bisa begin to see kekuatan mereka. Sampai aku suatu hari pernah berkata, untung nyokap gue Ibu Rianti Sofyan. Dan for me, untuk bisa mengucapkan kata-kata itu, dulu tuh almost nggak mungkin, karena aku banyak banget konflik dengan mamah dulu kan. Konfliknya biasanya gara-gara apa sih? Tapi tunggu, jangan dijawab dulu ya. Aku pengen semuanya penasaran biar tetap di cerita Dewi Sandra.